علينا وعليكم حدود العالمين ويستغفرنا بنا إلى ini hidup وعلى الدنيا وعلى كل نعمة مقبولة إلى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabbi innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Lisan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah, dan juga jasmani yang selalu bersyukur kepada Allah dengan jalan memberikan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sejatinya kita bersyukur kepada Allah adalah menggunakan nikmat Allah untuk kita gunakan kembali ketaatan kita kepada Allah, kembali menggunakan nikmat tersebut untuk memancing rahmatnya Allah, untuk memancing daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat-nikmat yang lain akan kita dapatkan daripada kenikmatan yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menukil sedikit daripada makna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita sebagai hamba Allah, kalau mendefinisikan nikmat itu dengan pikiran yang sempit. Kalau kita ngomong masalah nikmat, pasti nikmat tersebut tak jauh dari yang namanya rezeki. Benar tak? Pasti banyaknya rezeki. Ya, pasti ngomong ke duit pula. Itu kalau kita sebagai hamba Allah. Kalau kita ngomong nikmat, pasti ujungnya duit juga. Padahal uang ini atau duit ini adalah sedikit daripada nikmat Allah. Adalah kalau kita ngomong salah satu daripada bukan yang pertama ya. Kalau kita ngomong definisi nikmat dari Allah yang masalah duit ini, kita bisa ke nomor kelima. Karena masih ada nikmat-nikmat yang lain yang di awal-awal untuk kita harus syukuri. Pertama, nikmat yang harus kita syukuri adalah kita masih dikuatkan iman sama Allah. Yang pertama, masih dikuatkan iman, masih bisa megang agama Islam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Allah masih berikan kita bisa bernafas, masih punya nyawa. Yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita sehat. Sehat. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik hidayah. Nah, yang kelima baru masalah duit. Kalau yang keempat ini tidak dapat, tak kasih duit dulu duit dari. Kalau yang empat ini tidak dapat, Pak, yang namanya duit tidak bakalan dapat juga kita. Embek sikok daripada yang empat ini tadi. Kita embek sikok tidak kasih sikok daripada empat yang tadi. Duit tidak bakalan datang. Contohnya kok tidak dijuk sehat sama Allah, mana bakal punya duit? Kamu tidur di rumah, tadi jauh ada sebenarnya. Terkampar di rumah, sakit,
Mana datang duit? Itu baru cuma singkok Allah tarik nikmat kita, tidak bisa dapatkan yang lain. Makanya definisi nikmat ini jangan kita sampai terlalu sempit mendefinisikan masalah nikmat. Kalau nikmat masih banyak yang lainnya. Masalah duit itu adalah yang kelima daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Jangan sampai kita terlalu berpikiran sempit. Kalau sudah nikmat pasti ngomong ke masalah duit juga. Dan juga orang banyak macam itu. Ya Allah, susahnya dari duit. Susahnya nyari duit. Emang susah, tapi lebih susah lagi kalau kau sakit. Nah, mana? Lemak lemak kalau malah sakit. Kalau kita bisa pilih ya, kalau kita bisa pilih mana? Lemak bunta atau lemak sakit? Lemak buntu. Kalau sakit ngeluarin duit gitu. Kalau buntu tidak pegang duitnya. Kalau sakit ngeluarin duit, kalau buntu ngeluarin duit puluh. Kalau sakit kita masih biasa milih lemak buntu daripada sakit. Tapi kalau bisa jangan dua-duanya, itu jangan sakit minta dua-duanya jangan. Jadi inilah definisi nikmat. Kita harus berluaskan pikiran definisi kita masalah nikmat. Jangan cuma terpatok cuma masalah duit. Kalau nikmat itu jangan. Masih banyak nikmat lain yang harus kita syukuri. Semoga kita sebagai hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, juga kepada para baginda hingga akhir zaman. Salawat yang kita haturkan kepada baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah akan menjadikan diri kita menjadi mulia di hadapan Allah, telah akan kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Rasulullah, karena dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah adalah jalan untuk kita dekat sama Rasulullah. Salawat ini untuk kita mencapai yang namanya derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salawat orang akan menjadi mulia. Orang-orang yang rajin mulutnya dipakai untuk salawat, maka dia ini sedang menampakkan kaki dia menuju kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari sekarang niatkan, azamkan, tekadkan diri kita sama-sama. Mulai dari sekarang gunakan lisan kita banyak salawat sama Rasulullah. Banyakkan lisan kita ini untuk selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan insyaallah kelak nanti kita di padang mahsyar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan, bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin pada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan membahas masalah adab. Rasulullah SAW mengajarkan kita dari mata melek sampai nak tidur. Dari mata melek sampai nak tidur diajarkan sama Rasulullah SAW masalah adab. Jadi kita bahas masalah sebelum tidur dulu. Kalau kita kan malam, kalau kita ini sudah jam malam, habis isya atau jam berapa kita nak tidur. Maka di sini diajarkan sama Rasulullah SAW adab kita sebelum tidur. Kita kan kalau kita ngomong tidur tinggal tidur sebenarnya tidur tinggal tidur, tapi ini tidak. Ada adab yang harus kita lakukan. Bukan sembarang tidur kalau kita sembarang tidur itu kita lakukan hal yang mubah. Tidur kan hal yang mubah, tapi tidur ini bisa kita jadikan ladang pahala. Tidur enggak? Tidur tapi bisa jadi ladang pahala. Mana lagi? Padahal tidur kita tahu hukum cuma mubah, tapi tidur tadi bisa jadi ladang pahala.
Bagaimana itu? Ya, diajarkan sama Rasulullah SAW. Ketika kita sebelum tidur, ya, kalau kita melok wong lama, wong tua udah lama sebelum tidur kita gibaskan dulu kan, gibaskan kasur kita, maki sapu ini, gitu. Pokoknya buat gibas-gibaskan lah. Ya, diajarkan, wong tua kita ngajarkan seperti itu. Dan juga kadang hati kita tidak tenang karena apa lah. Ya, diajarkan sama Rasulullah, kalau kamu nak tenang hidup kamu, ya, tidak ada hati pikiran, nak pelong hati kita. Pertama diajarkan kamu maafkan segala kesalahan wong yang pernah ngomong sama kamu, ngobrol sama kamu. Ya, sebelum itu tuh maafkan dulu. Yang hari ini ngobrol sama kita mungkin ada salah kata atau salah perbuatan. Sebelum tidur maafkan dulu dalam hati kita. Ya Allah, aku maafkan saudara-saudara aku yang telah nyakiti aku, nyakiti secara zahir atau nyakiti secara batin. Ya, kadang kita kan cuma maafin secara zahir baik. Ya, aku maafkan dia, tapi batin kita masih ngelutuk. Kaget, kaget. Nah, ini bisa diajarkan kita maafkan saudara kita yang hari ini menyakiti kita secara zahir dan batin. Insya Allah itu bisa pelong hati kita. Banyak orang yang tak pelong hatinya itu karena dia masih ada dendam. Ya, masih ada dendam sama orang. Jadi tidurnya dah tidak pelong. Ya, masih ada hasut sama orang, masih ada benci sama orang. Nah, diajarkan sama Rasulullah sebelum tidur hilang segala sifat itu. Benci sama orang, hasut sama orang, apalagi tadi dendam sama orang, hilangkanlah sebelum tidur. Biar apa? Biar hatimu pelong. Kalau hati sudah pelong pasti tidur kita nyaman. Ya, orang yang tak pelong itu karena banyak pikiran gitu. Benar, banyak pikiran kan susah tidurnya. Apalagi masalah itu sudah selesai gitu. Iya. Pikiran siraman. Nah, itu lain lagi. Pikiran siraman itu lain lagi masalah itu. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, kalau kita pengen hati kita tenang, usahakan sebelum kita tidur itu maafkan kalau kesalahan saudara-saudara kita. Zahir dan batin, jangan zahirnya baik. Batin juga kita maafkan, walaupun itu susah. Kita ini nak maafkan susah, tidak nyalakan. Nak maafkan itu susah, apalagi kalau sudah nyakiti hatinya loh, saronya nak hilangnya. Tidak. Itulah memang susah gitu. Kalau untuk masalah maaf-maafan itu susah. Zuhir nampaknya, tidak lagi marah sama anak Ustaz, sudah bayan dan bingung zuhirnya bayan. Yeah. Tapi pas di belakang gitu, kaget lah kalau tunggu. Nah, kalau aku ada kesempatan aku balas kalau. Nah, itu namanya dendam. Tidak bagus. Wong yang hatinya masih ada dendam sama wong itu bakalan tidak tenang hidupnya. Wong yang banyak dendam, wong yang hasut, apalagi wong yang termasuk kita nih punya penyakit hati itu tidak bakalan tenang hidupnya. Makanya kita berusaha mencari supaya hati kita ini jadi hati yang bagus, ya. Biar hidup kita tenang. Kita kan pengen hidup kita ini tenang. Tidak ada galak, banyak pikiran, tidak ada hati kita ini selalu punyam. Itulah tadi yang sudah kita bahas kemarin masalah ngilangi hasut, mamano. Sudah kita bahas kemarin ya. Ngilangi hasut, ngilangi ngilangi sombong, sudah kita bahas kemarin itu. Hati itu tinggal jalani baik. Insya Allah kalau kita jalani itu, hati kita menjadi hati yang bersih. Kalau sudah hati yang bersih, pelong hidup kita, ibadah kita tenang lah. Yang bikin ibadah tenang itu hati kita tuh lah. Kalau pikiran kita, kalau sudah hati kita bagus, pikiran kita tenang, ibadah kita pasti khusyuk. Iya, kan kita sudah ngerasa ke dewe. Kalau kita banyak pikiran, pasti ibadah kita nganar. Ini rakaat ketiga ngomongnya keempat. Pikiran kita tadi nganar. Kalau banyak
pikiran. Yang tadi 4, nyatanya 3, dan sebaliknya tadi pikirannya tidak tenang, maka ibadahnya jadi tidak benar. Kalau dia pikirannya tenang, hatinya bagus, ibadah dia pasti khusyuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan hati kita menjadi hati yang bersih, jauh daripada nama dendam, jauh daripada nama riya, sombong dan hal sebagainya. Pembahasan masalah sebelum tidur. Jadi maafkan semua orang-orang yang bersalah sama kita pada hari ini. Dan selanjutnya sebelum tidur diajarkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Kenapa 21 kali? Karena kita mengambil dari kalimat dari tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu ada 21 huruf. Kamu itu sendiri. Tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Nah, kalau dia 21 huruf berarti benar. Bacanya sebanyak 21 kali sebelum tidur. Sebelum sudah itu dibacakan namanya Qul Ahad 3 kali, Qul A'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul A'udzu birabbin nas 3 kali. Sudah itu diusapkan ke badan. Jadi pertama baca Qul Ahad 3 kali, jadi dibagi 3. Bukan kalau-galaunya langsung, tidak dibagi 3. Jadi Qul Ahad ke badan. Qul 3 itu dari kepala ke badan. Qul A'udzu birabbin nas, Qul A'udzu birabbil falaq dari badan ke kaki sini atau ke sini. Habis bagi 3. Dari Qul A'udzu birabbin nas dari sini ke bawah. Dari 3 bagian. Dibikin 3 bagian. Nah, jadi itu tadi dia. Qul Ahad dari pojok ke dari pojok sampai ke tangan. Qul A'udzu birabbil falaq dari tangan sampai ke kaki, lutut. Kalau berbinas dari lutut ke bawah. Itu gunanya apa? Gunanya kita baca Bismillah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim itu apa gunanya? Karena dia dikasih tahu, ketika kita sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, insya Allah kita akan dibangunkan oleh para malaikat nak sholat sunnah tahajud. Itu rahasianya dijaga sama mereka. Kita kan ketahui bahwasanya setiap kalimat di Al-Quran itu punya isim. Kalau kita ngomongin punya apa ya biasanya isim itu kayak penjago. Jadi kalimat Bismillah itu Pak ada penjagonya. Makanya kalau kita buka kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu banyak sekali faedah-faedahnya. Jangan pakai data sebutkan di sini. Dia mengamalkan anak ini. Ayo, kamu ngamalkan Bismillah sampai ketentuannya. Karena banyak faedah. Dalam kalimat Bismillah itu faedahnya banyak. Bisa mancing rezeki, bisa untuk pengasihan. Makanya dalam yang tahu itu jangan amalkan bahaya. Untuk pengasihan itu bisa dan lain sebagainya. Memang kalimat-kalimat seperti itu kayak kalimat Alhamdulillah itu bisa jadikan untuk wiridan kita sehari-hari. Tapi itulah tadi kalau ada gurunya jangan mengamalkan guru kamu beda, jangan. Iya jangan. Balik lagi kepada masalah tadi. Itu gunanya untuk insya Allah kita akan dibangunkan semua malaikat untuk melakukan yang namanya sholat sunnah tahajud. Kalimat Bismillah tadi. Nah, juga di sini diajarkan ketika kalau kejadian, ketika di malam hari mimpi yang buruk itu diajarkan, ketika kita dalam keadaan buruk bermimpi terbangun baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah itu mudah ke kiri, Apa? Karena gangguan itu tadi adalah gangguan dari syaitan. Kita di mimpi buruk ini adalah gangguan dari syaitan. Maka di sini kita mudah, suruh mudah. Nah, hati mudah nih. Kacau. Jangan bikin perkara malam-malam
Jangan bikin perkara kaki. Udahnya nyingok, walaupun kita ngantuk-ngantuk, nyingok udahnya bahaya Allah ya. Artinya apa? Sudah tuh ubah cara tidur, ubah tempat tidur. Maksudnya ubah arah tidur. Kita mungkin tidur tadi kanan, ketika kita mimpi buruk langsung balik ke kiri. Atau sebaliknya, kita tidur tadi kiri, kalau kita mimpi buruk kembali jadi kanan. Agar apa? Tidak mimpi dua kali. Itu maksudnya dari dia. Nah, itu untuk daripada masalah sebelum tidur. Nah, itu juga apa? Dikatakan ketika kita mengamalkan itu, pahala kita ngalir sampai kita bangun lagi. Ya, kalau kita ngamalkan itu. Nah, selanjutnya tadi kan masalah tidur. Sekarang masalah bangun tidur. Makanya dikatakan dari sebelum tidur sampai bangun tidur kita diajarkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau Imam Ghazali mengajarkan kita bangun tidur punya adab. Jangan kita bangun tidur baik. Kamu kayak tadi tidur baik, jangan kenapa apa. Nah, ini pula bangun tidur jangan cuma bangun tidur baik. Di sini diajarkan wa istaghaitha minan naum fajtahid anta istiqadha qabla tulu'il fajar. Di sini dikatakan sama beliau, kalau kalian bangun tidur, ya, usahakan kalian bangun itu sebelum terbitnya matahari. Kalau udah bangun sudah jam 4 sudah bangun. Jangan bangun jam 5 atau jam 6. Usahakan kita bangun sebelum terbitnya fajar. Apa kita mau disuruh bangun sebelum fajar agar kita bisa melakukan yang namanya ibadah-ibadah lain. Ya, sebelum azan bisa kita lakukan salat sunnah dulu. Masih punya waktu lagi kan? Baca kita baca Quran dulu, baca kita zikir, baca kita sholawat. Itu gunanya. Disuruh bangun sebelum terbitnya matahari atau kita intinya bangun sebelum azan subuh. Ya, itu faedahnya Pak. Ya, bisa kita baca Quran, bisa kita sholawat dan hal sebagainya, perbuatan-perbuatan baik. Itu maksud dari sini. Wa yakun awal ma yajri awal bika wa lisanika dzikrillah ta'ala. Dan jadikan ketika kamu baru bangun tidur itu di hatimu dan lisanmu zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pikiran yang lain dulu. Kalau kita kejujuran, kalau bangun tidur pikirannya apa kita? Ayo kejujuran. Kalau bangun tidur kita pikirannya apa? Jangan ngomong aku zikir Ustaz sama Allah, bangun tidur langsung zikir. Bohong. Duit. Nah, pikirannya dulu duit. Nah, pikirannya langsung duit. Mana hari ini aku bisa dapat duit? Mana supaya lancar rezeki aku dan hal sebagainya. Padahal Imam Ghazali katakan, jadikan ketika kamu baru bangun tidur itu hatimu dan lisanmu untuk selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita di sini kan diajarkan ketika kita bangun tidur membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku dan kepadanya kami kembali. Makanya kita kalau ngomong tidur mati kecil. Makanya tadi abang ngomongkan sebelum kamu tidur banyak-banyak mengampuni kesalahanmu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak doa sama Allah, lakukan amalan-amalan tadi. Karena apa? Karena kita kan tidak tahu kita tidur besok bangun lagi apa tidak. Itu maksudnya. Disuruh minta maaf kesalahan bohong. Karena kita sudah banyak melihat atau kita nonton dan lain sebagainya, banyak uang. Malam ini dia tidur, besok tak ada lagi ya uang. Makanya kita disuruh banyak istighfar, minta maaf sama uang atau maaf ke uang. Nah, di sini juga kita dianjurkan Pak, ketika kita habis ngobrol sama uang, usahakan kita ngomong maaf. Walaupun itu agak susah ya.
Habis mau minta maaf tuh susah memang, tapi itulah yang bagus diajarkan. Habis kita ngobrol sama kawan, ya usahakan bisa ngomong maaf, ya walaupun itu tidak ngomong maaf kalau kita salah, tidak ngomong maaf, ya agar apa? Kita tidak tahu yang mana ucapan kita yang salah, yang mana ucapan kita yang nyinggung, kita kan tidak tahu. Maka disitu disarankan habis ngobrol sama kawan, usahakan bisa minta maaf. Agar apa? Agar kita tidak kasih dosa sama kawan. Ya, pergaulan kita menjadi pergaulan yang benar-benar niat, yang tidak kasih salah-salah ucapan. Ya, walaupun kita kan tidak bisa kontrol. Kita kalau ngobrol susah nak ngatur ngomongannya. Ya, ngomongan apa kelakar betok. Ya, ngomongan kita biasa tak penyesan. Memang kita ngomong biasa penyesan. Kalau kita sudah merasa saudara, tidak mungkin sakit hati. Kita tahu sifat dia, tapi namanya manusia tidak tahu. Ada masanya dia lagi senang, ada masanya dia lagi runyam. Nah, kalau lagi masa runyam kita olah ke dia tidak tahu, tapi hatinya nangis. Ya Allah, kawan tidak ngerti dan kita lagi suntok, lagi runyam, diolah ke dulu. Nah, sudah. Makanya kita sekarang kan, kalau kita menesan, usahakan bisa minta maaf. Karena kita tidak tahu hati wong kan lagi, makna kita kan tidak tahu. Kalau kita tahu hati wong lagi runyam, kita pasti tahu kontrol. Jangan lupa kawan, dia lagi pening balapnya, kita pening dulu. Nah, itu. Ya karena kalau kita tahu kan, ya ada kawan tuh tahu, jika perubahan diri itu, udah ini cara aja mau terus ini. Kalau ada tukang tawar kan, ada yang tawan, ada yang beremut, sudah kita mulai. Jangan dulu kawan, lain berubah kawan kita nih. Tidak ada senyum-senyum, lain beremut, jangan kita kalahkan dulu. Tidak tahu kaunya kawan kita datang, woi kawannya kalau beremut lagi muncul, nembak langsung. Nah, kacau kawan macam ini. Bukannya dihempor malah ditembak. Terkacip memang kawan kita lagi buntunya, dikatain buntu, nah sudah. Kalau yang kawan tadi, ya hati-hati. Memang mulut ini tidak bisa dijago. Kalau kita ngobrol ini memang tidak bisa dijago. Ya, tapi sebagai kawan, kalau kita tahu keadaan kawan kita, kita harus mawas diri. Ya, apalagi juga perubahan kawan tadi, jangan yang kita harus mawas diri, pintar-pintar jangkau hati wong. Ya, ada wong itu kan macam ini Pak. Wong pengen, dia ini pengen hatinya dijago sama wong. Ada wong itu. Ya, dia ini pengen hatinya dijago, jangan dibikin runyam, jangan dibikin sumpah dan hal sebagainya. Tapi wong ini tidak pernah mikir bahwasanya ucapan dia, omongan dia bikin runyam wong. Ada macam itu. Iya, pengen wong jago hati dia, tapi dia tidak jago hati wong. Ada macam ini. Lemah tak kawan macam ini? Ada lemah. Lemah dewek bagi kita apa sekali bang ini? Lemah dewek. Lemah dewek lah ini. Lemah dewek. Kalau ngolai wong, tapi pas dikolai nak marah. Jauh ke kawan macam ini. Lemah di kau kamu ngolah takut, ngolah kau nak galak, lagi baik. Raju tu lain. Raju tu lain itu raju. Jadi inilah tadi. Jadi kita ketika bangun tidur tadi, mengucapkan kalimat hamdalah, karena kita dianjurkan. Kita sebelumnya tadi dalam keadaan mati kecil. Maka kita waktu diberikan sama Allah bisa melek mata, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih menunjukkan kesempatan kita untuk berubah. Allah masih menunjukkan kesempatan kita untuk taat sama Allah, untuk semakin banyak pahala. Maka kita bersyukur. Kalau misal kita dah tunjuk kesempatan lagi sama Allah, nak ngomong apa kita? Tunjuk kesempatan taubat lagi. Malam tidur banyak maksiat, malam tadi nyakiti hati wong, matui wong dan hal sebagainya perbuatan maksiat. Nah itu yang kemarin tidur terakhir, tak sempat lagi taubat. Nah
14 tidur. Ya, 14 tidur. 14 tidur lemah. Kalau 14 tidur bangun jam 7 masih lemah. 14 tidur udah masuk tanah. Enggak, lagi. Lagi. Makanya lagi di sini diajarkan ketika kita bangun tidur, mengucap hamdalah, kemudian tekadkan, ada tekad lagi. Kalau tadi kan sebelum tidur kita niatkan, kita maafkan kesalahan ngomong yang sudah nyakiti kita. Nah, ketika kita bangun, kita disuruh juga di sini tekadkan, aku tidak galak maksiat hari ini. Aku tidak galak zolim sama Allah. Aku tidak galak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak faedah. Berniat baiklah maksud kita. Berniat untuk melakukan selalu ketaatan sama Allah, untuk selalu sedikit demi sedikit menjauhi maksiat sama Allah. Niat kita ini sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita belum melakukannya, tapi niat kita sudah menyampaikan. Maka di sini dianjurkan ketika kita bangun tidur setelah doa tadi, niatkan aku nak jauhi maksiat, aku nak jauhi kezaliman, aku nak melakukan ketaatan sama Allah dari mulai bangun tidur ini. Kalau kita lakukan itu, insya Allah niat kita bakal sampai, walaupun kita tidak bisa 100%, bisa 100% jauhi maksiat, tidak macam gitu. Karena hidup kita dari pindah akhir zaman sudah. Nah, 100% jauhi maksiat tak bisa. Cuma sedikit-sedikit kita berguyur, mulut kita jago, kuping kita, mata kita jago, terlebih-lebih hati kita jagonya. Karena zaman sekarang ini kalau sudah masalah hati ini beratnya rasanya. Kalau sudah masalah hati ini sudah berat. Memang suatu yang berat untuk bersihkan hati kita ini, suatu yang berat, tantangannya banyak. Namun salah satu cara untuk bersihkan hati itu, bersihkan zahir dulu. Dari mata baru mulai ke hati dia. Dari mata tengoknya enggak benar, mulai hati kita dulu. Maka kita jaga pandangan. Mulut kita mengucapkan yang tidak benar, mulai hati itu gelap. Jaga mulut kita. Intinya jaga zahir. Kalau sudah kita bisa jaga zahir, insya Allah batin kita akan terjaga. Insya Allah. Nah, di sini Imam Ghazali menuliskan panjang doanya, yang mungkin kita bisa panjang doanya ini. Jadi Allah cuma menyebutkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, sampai situ baik. Kalau dipanjangkan lagi, ada doanya yang panjang. Di sini doa ini ada di kitab atau wiridannya Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau kita pernah dengar kan namanya Wirdul Latif. Pernah dengar Wirdul Latif? Pernah dengar ya? Itu doa ini ada di Wirdul Latif karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Doa bangun tidur. Nah, sama kayak kita doa sebelum tidur tadi, itu kan pendek. Benar yang panjang. Kalau itu sampai pendek aja, Bismillah, Allahumma ahya wa bismika. Itu kan yang paling pendek, ada yang panjang lagi. Nah, kita itulah, jangan panjang-panjang, ribet. Kalau bisa panjang, lah. Kalau tidak bisa, sampai ringkas baik. Yang penting amalkan yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Kita langsung lanjutkan. Tadi kan ini masalah bangun tidur. Nah, setelah kita bangun tidur, kita pasti pakai yang namanya baju. Walaupun kita terkadang kalau kita tidur kan pakai baju. Nah, ini dikatakan di sini diajarkan. Kalau kita pakai baju, maka niatlah kita pakai baju tersebut menjalankan perintah Allah di dalam menutup aurat. Jangan bangga-bangga. Nanti di sini dikatakan sama Rasulullah beliau, wahzar ayakuna qasduka min libasika mara'atan lil khalqi fatuksar. Dan beliau mengatakan apa? Hati-hatilah untuk dirimu, niatmu
maksudmu memakai baju itu hanyalah untuk minta penglihatan manusia, maka aku rugi gitu. Baju kebangga-banggaan. Baju itu bukan kebangga-banggaan. Seluruh baju itu sama, tidak ada fungsinya. Baju itu sama. Nak duit berapa miliar lah kalau pakai baju itu, fungsinya sama, tidak ada yang lain. Nak baju itu 1 juta, nak baju itu puluhan juta, fungsinya singkong. Cuman untuk aurat kain. Memang kalau uang itu nyinggonya, dasarnya udah sama hal, memang itu. Apalagi ada motif-motifnya, apa sebetulnya? Mereknya motif yang itu tuh, motif lain. Baguslah motifnya, tapi fungsi cuma singkong untuk menutup aurat. Jadi kalau kita nak berbangga-bangga dengan apa yang kita punya, dengan baju yang kita punya, nak berbangga-bangga, tidak ada faedah. Yang kata faedahnya kalau nak bangga, baju aku mahal, baju murahan. Biasanya kapan itu? Lebaran. Nah, kita ajarkan. Memang budak kecil kalau dia dibiarkan, takutnya dia sombong. Diajarkan, tidak boleh. Baju kau sama baju dia itu sama baik. Intinya cuma untuk aurat. Nah, bangga aku. Baju itu dalam bakalan lama bagus kan? Pasti butuh dicuci baju ini. Walaupun dasarnya manapun, kalau sudah dicuci, ujungnya apa? Second dua. Maka ujungnya murah juga. Nak belikan mahal awal-awal, tapi kalau sudah kena cucian berapa kali, dibeli murah pula. Bukannya aku ada gitu, baju ini baju mahal, tidak mungkin nurun tuannya otak, pasti nurun pula. Baju-baju harga 1 juta, kalau sudah second, dibeli paling cuma 5.000. Ya kalau jauhnya beli 1 juta, baliknya 5.000. Apa fungsinya? Tidak ada fungsi. Makanya kita tadi diajar sama beliau, hati-hati ketika kamu memilih pakaian, ketika kamu memakai baju, jangan ada di dalam maksud mau pakai baju tadi untuk bangga-bangga sombong. Jangan. Tidak ada manfaatnya bangga-bangga untuk aku dibangga-banggakan pakaian yang cuma untuk dipakai waktu kita hidup. Waktu kita meninggal dipakai baju ini. Tidak lagi ditinggalkan. Bagi kiri Dibagi intinya apa? masuk buku. Masuk buku ya. Jadi koyak-koyak lagi. Intinya apa? Tidak ada faedah, tidak ada fungsi bagi seseorang walaupun dia pakaian bagus. Pakaian dia $600 juta lah. Intinya masih untuk nonton aurat itu intinya. Dan kita berbangga tuh bukan dengan baju kita yang berbangga, bukan. Kata Rasulullah, Innallaha la yanzuru ila sawabikum wa jamalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Itu kata Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang pakaianmu, tidak memandang kebagusan rupamu, tapi Allah memandang kebagusan hatimu. Makanya kalau kita nengok orang-orang yang berpakaian compang-camping, jangan kita nengok. Bisa jadi orang yang pakaian compang-camping itu orang yang bersih hatinya. Kita pakaian bagus, berjuta-jutaan, tapi hati kita selalu dengki sama Allah, selalu hasud sama Allah, selalu riak sama Allah. Itu aku. Pakaian bagus untuk nyombong. Ada faedah, buang baik baju kau. Karena pakaian kau tidak hati memberikan manfaat. Pakaian kau tadi ninja Allah rezeki itu hanya untuk menutup aurat. Maka kita pikirkan kalau kita, kita buka sedikit. Kalau kita beli baju yang mahal-mahal,
kita harus mikir 2 kali 3 kali. Apa disuruh seperti itu? Apa faedahnya kamu beli baju mahal-mahal? Apa faedahnya kamu beli baju yang harganya ratusan bahkan jutaan? Apa faedahnya? Lebih baik yang biasa-biasa baik, baju-baju yang biasa, ya, yang harganya mungkin ratusan masih, ya. Yang penting apa? Bisa nutupi aurat kamu, kelihatan kamu indah kan sudah, usah nak macam-macam lah. Rasulullah memang senang, ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu indah, menyenangi yang indah. Tapi kita di sini disuruh dengan kemampuan kita indahnya tadi, tidak nak maksudkan. Ada kan yang barang yang murah tapi bagus ada kan? Banyak. Dia mampu beli yang baru, beli yang second jadilah. Yang penting apa? Yang penting indah di hadapan Allah. Juga kebagusan seseorang ada di dalam budi pekerti. Bukan juga baju kamu langsung ngomong sanjung. Woi, dong taji, kau ni hati-hati kalau ngomong macam itu. Muji kau tapi ujungnya apa? Nak ngolah tu. Ngomong muji, makanya kita baju yang bagus. Wah, taji, beli baju yang ratusan juta, beli baju yang jutaan. Taji, padahal kita kembang kempes hari itu tadi. Dia ngomongin, taji, itu ujungnya apa? Kenapa muji? Namun belakang itu kembang kempes dari duit tadi, nak beli baju yang bagus. Datang dia langsung ngomongin wong taji. Mulia wong ini. Kalau tajenian kan ada apa-apa, jadi masalah. Oh ini aku tajenian, tidak jadi masalah. Tidak kita masuk ke dino. Ini nyari duit tadi. Beli baju yang bagus, dia kembang kempes nyari duitnya. Datang kapan tadi ngomongin taji, karena sudah. Mulia wong ini. Kalau ngasih kata apa? Namong hino. Kalau tahu kembang kempes nyari duit, nak beli baju yang mahal-mahal, itu kan menghina sebenarnya. Jadi inilah tadi kita mengambil daripada kata ucapan Imam Ghazali. Kalau sampai kita beli baju tadi dengan niat, dengan maksud pengen dipuji wong, lama dosa jadi. Dosa jadi beli yang baju-baju macam itu. Karena apa? Rugi. Ibadah kita rugi. Apa yang kita beli tadi hanyalah menghabiskan rezeki kita. Kata jadi niatkan yang bagus. Macam-macam ini lah. Baju-baju koko. Kalau bagus. Fungsinya cuma singkok gitu. Tidak ada fungsi lain untuk menutup aurat kamu. Nah, budak-budak kecil tadi diajarkan kalau misalnya ada omongan apa, budak-budak dari merasa lebih bagus dari kawannya, ajarkan, takutnya ada kebiasaan. Dan kita diamkan, dia ngomong apa? Murah baju on 300. Emangnya ada 300 ya? Lebihan. 300. Baju aku nasi kau 100, baju kau 300. Mahal aku, jangan didiamkan. Takutnya apa? Ke bawah budak tadi sombong sepanjangan. Jangan. Ajarkan baju kita ini fungsinya sama. Mungkin cuma menang di motif, mungkin cuma senang di merek, di kain, menang di dasar. Tapi fungsinya kita di sama. Jangan kita nak merasa bangga dengan baju kita yang pakai, dengan kain yang bagus, dasar yang bagus, dengan bermerek. Kita nak bangga, tidak perlu. Yang perlu kita banggakan adalah ketika kita pakai pakaian yang terakhir, kita mulia di hadapan Allah. Itu baru kita bangga. Pakai pakaian terakhir, itu baru kita nak bangga. Tapi kalau pakaian-pakaian terakhir itu kita datang dengan kehinaan, tadi bunuh. Kita siap tak pakai baju yang terakhir itu? Kalau baju di dunia mungkin siap. Berapa banyak kita baju di dunia? Tapi baju yang terakhir sudah kita siapkan belum? Siapkan belum baju yang terakhir?
KGB. Ya, baju-baju yang mahal sudah kita siapkan. Ini baju yang 100.000, ini baju yang 200.000, ini baju yang 500.000, baju harem, ini baju yang 1 juta. Baju yang harem. Tapi di kelompok itu sudah ada baju yang terakhir. KGB tapi macam itu manusia. Tidak menyiapkan baju terakhir, menyiapkan baju yang dipakai dulu. Padahal kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu sampai kapan kita bisa membeli baju yang terakhir. Dan panjangan manusia itu seperti ini. Ketika dia sudah meninggal, barulah saudara kita yang lain dibelikannya. Padahal apa? Fungsinya apa kita disuruh siapkan baju yang terakhir itu fungsinya apa? Ulama-ulama kita dahulu, kita buka, mereka sudah nyiapkan baju terakhir itu untuk apa? Ketika mereka melihat baju tadi, mereka semangat lagi ibadah. Itu fungsinya. Bukan buat gugup. Itu kan kalau pikiran kita, ya Allah, nyingok kain kapan ini, nggak boleh gugup gitu. Bukan. Itu hanyalah untuk membuat kita semakin siap. Buka keropok nyingok, nah kain kapan. Bukan untuk melesungkan kita hidup di dunia, bukan. Ingatkan baik. Bukan untuk diratapi. Kalau diratapi itulah tadi salah pahaman. Tidak kalah lagi nyari duit. Allah nyingok kain kapan sudah siap sholat dia. Dan lagi nyari duit, salah pahaman tadi. Kita nyiapkan kain kapan itu untuk semakin semangat kita menyiapkan. Sudah siap belum aku ketika aku dipakai ke baju terakhir itu. Ada status yang perangkapan. Bapak Dik? Tidak ada. Bapak Dik? Untuk ingatkan. Bukan untuk bekal, untuk ingatkan kita. Kalau bukan itu ingat mati. Ingat mati jadi semangat ibadah. Jangan kita salah pemikiran, bukan salah pemikiran. KGB ingat mati, kalau ingat mati itu sunnah nyari duit. Tidak macam itu. Nyari duit, tapi untuk kain kapan tadi apa? Untuk menyemangati kita ibadah sama Allah, untuk nyiapkan diri kita. Itu maksudnya. Jadi jangan salah tanggap. Kita nyiapin kain kapan, harus tak dibahas kain kapan. Aku nyiapin kain kapan. Udahlah nyingok kain kapan, lagi nyari duit. Salah kamu. Salahnya? Balik padahal lagi beli baju mahal. Oke, karena kita sudah masuk Indonesia, kita buka sesi tanya jawab sampai ada apa aja. Sudah. Sudah masuk, kita buka sesi tanya jawab, habisnya kita langsung qamat, kita langsung sholat, tidak belajar lagi. Jadi macam ini kita buka sedikit Kita kalau misalnya lagi dalam majelis taklim, wong sudah azan, kita masih boleh majelis taklim. Majelis taklim kita tak perlu azan lagi, langsung qamat, langsung sholat, tidak jadi masalah. Jadi kita jangan salah, kita kadang waktu kan salahnya macam ini. Lagi majelis azan dia langsung azan, tidak juga. Kita langsung boleh qamat, langsung boleh sholat, tidak perlu nak azan lagi, tidak jadi masalah. Jadi kita buka sesi tanya jawab dulu. Siapa nak bertanya silakan bahas masalah ini. Silakan. Jangan bahas siraman terus.